Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana kabar kita semuanya? Sehat semua kan? Sehat. Sehat, Bu. Sehat. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa di tempat dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelumnya ada antara kita yang absen pada hari ini? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Bu. Ya, Tuhan. Baiklah, karena ini adalah materi kita pertama, di mana materi awal dalam pertemuan ini membahas mengenai pendapatan nasional. Ada banyak, sebelum itu kita lihat dulu video singkat agar mengetahui gambaran bagaimana sih pendapatan nasional itu. Kita lihat ya, kita amati dulu videonya. Sudah nampak videonya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Kita amati sama ya.
Baiklah, tadi sudah diamati kan? Kita masuk pada materi. Sudah nampak semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Baiklah, materi kita pada pertemuan kali ini pendapatan nasional. Nah, inilah yang akan kita dapat pada pertemuan kali ini. Yang pertama, memahami pendapatan nasional. Yang kedua, memahami konsep pendapatan nasional. Yang ketiga, memahami metode perhitungan pendapatan nasional. Yang keempat, memahami faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang kelima, memahami tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Dan ini adalah materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Inilah adalah garis besar yang akan kita dapat pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, pengertian dari pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris pada tahun 1665. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama di slide, ia mengatakan bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode waktu tertentu, atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Nah, jadi pendapatan nasional ini dihitung dari pendapatan masyarakat selama satu periode atau selama satu tahun. Itulah pendapatan nasional. Yang kedua, kita masuk kepada konsep. Konsep pendapatan nasional ini ada 5 ya, ada 5. Yang pertama ada GDP, ada GNP, NNI, PI, dan DI. Inilah yang akan kita bahas. Inilah hal yang paling penting yang akan kita bahas. Karena dalam pendapatan nasional ini, inilah pokok-pokoknya, konsepnya itu inilah, yang 5 itu. GDP, GNP, NNI, PI, dan DI. Nah, yang pertama itu ada GDP. Kita bisa lihat sama-sama ya di slide, dikatakan bahwa produk domestik bruto atau gross domestic bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Nah, yang kita garis bawahi di sini yaitu adalah domestik. Nah, lantas apa domestik itu? Domestik itu adalah satu wilayah. Contoh, misalnya seperti kita di ruangan ini. Nah, domestik kita ya ruangan ini. Kalian, ibu, itulah domestik kita. Nah, bagaimana jika ada orang luar datang untuk belajar ke kita? Ya, dia masuk ke dalam domestik kita. Seperti itu. Kalau di Indonesia, kalau biasanya kan banyak perusahaan asing yang datang ke Indonesia. Ya kan, pasti. Nah, di dalam GDP ini, perusahaan asing itu lah yang dihitung. Maka muncullah rumus. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing. Nah, yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto ini merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Nah, jadi yang kita garis bawahi di sini yaitu adalah nasional. Nah, kalau kata nasional berarti penduduk asli di Indonesia itu nasional kan?
Nah, kan di sini selama 1 tahun termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut dihasilkan di luar negeri. Nah, maksudnya itu seperti TKW, TKI. Nah, itulah pendapatan mereka lah yang akan kita masukkan ke GNP ini. Seperti itu. Maka muncullah rumusnya GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri. Nah, itulah tadi kan TKW, TKI dikurang pendapatan asing dalam negeri. Nah, kita lanjut. Kita masuk kepada metode. Konsep yang ketiga, pendapatan nasional NNI ya. Nah, dikatakan di sini pendapatan nasional neto atau net national income merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, NNI ini kita tahu rumusnya di sini NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung ialah pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, seperti itu. Itulah pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dialihkan oleh kepada pihak lain, seperti itu. Yang keempat ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, contoh dari PI ini adalah transfer payment atau pembayaran transfer. Nah, seperti apa transfer payment ini? Seperti dana pensiun, tunjangan sosial, bursa utang, seperti itu. Kenapa dia dikatakan tanpa melakukan kegiatan apapun? Karena kalau misalnya seseorang menerima dana pensiun, dia tidak melakukan apapun, dia sudah melakukan di masa lampau. Jadi dia mendapatkan imbalan ketika dia nggak melakukan apapun di masa sekarang, tapi dia melakukan kegiatan itu di masa lampau. Itulah yang dikatakan kenapa tanpa melakukan kegiatan apapun. Itulah yang termasuk PI. Maka rumus PI sama dengan NI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. Nah, yang kelima ada pendapatan disposable atau disposable income. Disposable income merupakan pendapatan yang siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi maupun ditabung. Sehingga rumusnya DI sama dengan personal income dikurang pajak langsung. Nah, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang nggak mengerti? Saya tapi mut. Ya, siapa? Winda ya? Saya Winda. Mengapa di dalam personal income dikatakan bahwa konsumsi siap digunakan? Dan yang termasuk dalam personal income itu apa saja? Nah, jadi mengapa tadi? Ya,
personal income ya. Nah, mengapa dikatakan personal income itu apa tadi? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, mengapa di dalam personal income dikatakan bahwa konsumsi belum siap digunakan? Dan apa yang termasuk dalam personal itu? Apa saja? Oh, baiklah. Kayak tadi yang Ibu bilang itu personal income itu masuk kepada pembayaran transfer payment. Nah, pembayaran transfer payment itu apa aja? Yang tadi seperti tadi, dana pensiun, iuran, jaminan sosial, bursa utang, itulah yang masuk ke dalam PI. Nah, mengapa dikatakan belum siap digunakan? Karena pendapatan yang diperoleh ini, personal income ini tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, jadi ketika mereka seperti misalnya mendapatkan dana pensiun, nah itu belum siap digunakan. Karena apa? Karena dia belum melakukan apapun di masa sekarang, namun dia sudah melakukan di masa lampau, seperti itu. Yang masuk tadi seperti dana pensiun, bursa utang, jaminan sosial, seperti itu. Ada lagi anak-anak? Sebelum kita masuk kepada metode, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Kita masuk kepada metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3. Yang pertama pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran. Nah, yang pertama ada pendekatan pendapatan. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendapatan yang dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam satu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Nah, jadi di sini kegiatan pendekatan pendapatan ini merupakan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode. Maka muncullah rumus dalam rumus pendekatan pendapatan ini, Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Nah, Y ini sama dengan pendapatan nasional, R ini sama dengan upah, sewa, W ini sama dengan upah, I sama dengan bunga, P sama dengan laba. Nah, yang kedua pendekatan produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nah, pendekatan produksi ini merupakan kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi, nilai tambah pada setiap sektor lahan produksi. Nah, nilai tambah itu apa? Nilai tambah yang dimaksud di sini ialah selisih antara nilai produksi output dengan nilai biaya input. Nah, maka muncullah rumusnya seperti ini. Y sama dengan P kali Q tambah P kali Q2 tambah P kali Q. Ini sampai seterus, sampai berapa nilai N-nya itu, berapa jumlah yang akan dicari. Seperti itu. Nah, P itu harga, Q itu sama dengan kuantitas. Nah, yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran merupakan jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK, RTP, RTG, RTLN. Rumusnya Y sama dengan C
tambah I tambah G tambah X dikurang M. Nah, X ini apa dan M ini apa? X itu adalah ekspor dan M adalah impor. Nah, jadi bacanya itu pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi, ditambah government, ditambah ekspor dikurang impor. Nah, kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada permintaan dan penawaran agregat. Nah, permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Nah, kenapa ini menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Karena kita ketahui pendapatan nasional ialah jumlah seluruh aktivitas yang dilakukan masyarakat. Pendapatan itu dilakukan dengan adanya produksi barang dan jasa.